Halo semuanya, ketemu lagi bersama kakak Maria Winda. Di video part 2 kemarin kita sudah membahas tentang himpunan bagian, himpunan kuasa, dan juga kesamaan dua himpunan. Iya kan? Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang operasi himpunan. Operasi apa saja yang akan kita pelajari? Nanti kita akan belajar irisan, gabungan, komplement, selisih, dan juga sifat-sifat operasi himpunan. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Kita mulai dari irisan himpunan. Irisan himpunan itu kita sebut juga dengan intersection. Nah, himpunan A dan himpunan B dikatakan saling beririsan jika ada anggota A yang juga merupakan anggota B. Kita baca lagi. Himpunan A dan himpunan B dikatakan saling beririsan jika ada anggota A yang juga merupakan anggota B. Jadi, paling enggak itu ada satu anggota A yang sekaligus anggota B. Nah, kalau diagram Venn-nya itu kita gambar, nanti bentuknya akan seperti ini, teman-teman. Ya, jadi himpunan A dan himpunan B itu beririsan. Irisannya itu adalah daerah yang kakak warnai biru ini, gitu ya. Oke, nah irisan dua himpunan itu simbolnya seperti ini, teman-teman. Himpunan A, iris himpunan B. Nah, ini irisan itu simbolnya seperti huruf N, tapi nggak lancip ya, ngelengkung, kayak gitu. Nah, irisan himpunan A dan himpunan B itu juga merupakan himpunan, teman-teman. Jadi, kita bisa menuliskan keanggotaan dari himpunan A iris B ini, gitu ya. Nah, anggotanya apa? Kita baca definisinya tadi. Himpunan A dan himpunan B dikatakan saling beririsan jika ada anggota A yang juga merupakan anggota B. Berarti anggota dari himpunan A iris B ini apa? Kayak gini ya. Jadi anggota himpunan A iris B yaitu X dengan syarat X-nya anggota A dan X anggota B ya. Berarti X-nya itu di sini teman-teman. X-nya itu anggota A dan X-nya anggota B. Kayak gitu ya. Contoh deh biar lumayan paham. Nah, diberikan himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian himpunan B anggotanya segini. Nah, anggota dari himpunan A iris B itu apa berarti? Kan ini ya, anggotanya itu kan X dengan syarat X-nya anggota A dan X anggota B. Berarti kita cari anggota yang ada di kedua himpunan. Kita cari anggota yang sama. Berarti apa? Ini kan 2, terus ada lagi enggak? 4. Ada lagi? Udah ya, berarti anggota dari himpunan A iris B yaitu 2 dan 4. Kayak gitu teman-teman. Nah ini kalau kalian gambar ke bentuk diagram Venn akan jadi seperti ini. Dua dan 4 ini ada di daerah irisan himpunan A dan B. Gitu ya, kayak ini kan. Gitu. Oke. Contoh lagi, diketahui diagram Venn seperti ini, lalu kalian diminta menulis anggota dari himpunan A iris B. Gimana coba? Hasilnya adalah 1, 2, dan 3. Gitu ya. Kenapa? Coba kita tulis dulu himpunan A itu anggotanya apa saja. Himpunan A kan ini nih lingkaran yang besar, berarti anggotanya adalah angka-angka yang ada di dalam lingkaran besar ini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian himpunan B, berarti angka-angka yang ada di lingkaran B ini kan 1, 2, 3. Nah, anggota dari himpunan A iris B itu adalah elemen yang ada di kedua himpunan. Iya kan? Berarti apa aja? Yang sama kan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kayak gitu teman-teman. Jadi daerah irisannya yang mana? Ya himpunan B itu sendiri. Kayak gitu ya. Jadi irisan itu tidak selalu berbentuk seperti ini, tapi bisa juga seperti ini. Nah, kemudian ada juga istilah saling lepas. Jadi,
himpunan A dan himpunan B dikatakan saling lepas atau saling asing jika tidak ada anggota A yang juga merupakan anggota B. Ditulis A garis miring 2 kali B. Kayak gitu ya. Ulangi lagi, himpunan A dan himpunan B dikatakan saling lepas atau saling asing jika tidak ada anggota A yang juga merupakan anggota B. Jadi himpunan A dan himpunan B ini tidak saling beririsan teman-teman ya. Jadi saling asing. Contohnya seperti ini. Diketahui himpunan A anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, 11. Kemudian himpunan B 2, 4, 6. Nah, anggota dari himpunan A iris B apa berarti? Apakah ada anggota yang terletak di kedua himpunan? Nggak ada ya, ini kan anggotanya nggak ada yang sama. Berarti A iris B ini nggak ada anggotanya dong. Iya kan? Kalau nggak ada anggotanya berarti himpunan A iris B ini adalah himpunan kosong. Simbolnya seperti ini ya. Atau simbolnya kalian bisa pakai yang seperti ini. Kayak gitu. Nah, contoh lagi soal cerita. Di dalam satu desa yang terdiri dari 70 orang, sebanyak 25 orang bekerja sebagai petani, 36 orang bekerja sebagai pedagang, dan 6 orang bekerja sebagai petani dan pedagang. Sisanya bekerja sebagai peternak. Pertanyaannya ini, berapa orang yang bekerja sebagai petani saja, berapa orang yang bekerja sebagai pedagang saja, dan lain-lain. Kalau kayak gini, cara jawabnya gimana? Kita bisa menggambar diagram Venn-nya dulu, oke? Ini kan berarti ada 3 himpunan, iya kan? Ada petani, pedagang, dan peternak. Gitu kan? Nah, kita lihat dulu ada berapa orang yang memiliki 2 pekerjaan atau 3 pekerjaan. Di sini kan orang yang memiliki 3 pekerjaan sekaligus nggak ada ya. Adanya kan 2 pekerjaan nih, petani dan pedagang. Ada 6 orang. Berarti kita bisa membentuk diagram Venn yang seperti ini teman-teman. Ini petani, ini yang lingkaran ini himpunan petani, lingkaran yang ini adalah himpunan pedagang. Nah, yang bekerja sebagai petani dan pedagang ada 6 orang, berarti di sini 6 orang. Gitu ya. Nah, terus sebanyak 25 orang bekerja sebagai petani. Berarti dalam satu lingkaran ini itu ada 25 orang. Nah, tadi kita sudah pakai 6 orang, yang mana 6 orang ini juga bekerja sebagai pedagang. Nah, berarti yang hanya bekerja sebagai petani ada berapa, teman-teman? Berarti 25 dikurangi 6 sama dengan 19. Berarti yang hanya bekerja sebagai petani ada 19 orang. Kayak gitu ya. Terus lanjut lagi. 36 orang bekerja sebagai pedagang. Di lingkaran pedagang ini itu ada 36. Nah, kita tadi sudah tulis 6 orangnya. Berarti yang hanya bekerja sebagai pedagang ada 36 dikurangi 6, ya kan? 30. Yang hanya bekerja sebagai pedagang ada 30 orang. Nah, sisanya bekerja sebagai peternak. Dari 70 orang, sekian orang itu kita sudah tuliskan sebagai petani, sebagai pedagang, sama sebagai petani dan pedagang. Sisanya bekerja sebagai peternak. Berarti yang peternak itu ada berapa orang? Kita kurangi ya, 70 kita kurangi dengan totalnya ini ada berapa? 19 tambah 6 tambah 30. Coba kita hitung dulu, 70 dikurangi 19 tambah 6 tambah 30. 55. Berarti hasilnya berapa? 15. Berarti 15 ini bekerja sebagai peternak. Berarti letaknya 15 ini dia di luar lingkaran petani dan pedagang gitu ya. Oke, nah terus kita baru jawab deh berapa orang yang bekerja sebagai petani saja. Berarti berapa ya, yang lingkaran petani aja ya, kita nggak ikutin yang beririsan dengan pedagang. Berarti ada 19. Berapa orang yang bekerja sebagai pedagang saja? Ada 30 orang. Berapa orang yang bekerja sebagai peternak? Ada berapa tadi? 15. Orang yang tidak bekerja sebagai petani? Yang bekerja sebagai petani kan
yang ada di lingkaran petani ini toh ada 19 ditambah 6 orang. Lah yang tidak bekerja sebagai petani berarti ada 15 orang peternak ditambah 30 orang pedagang gitu ya kan. Berarti 15 ditambah 30. Hasilnya berapa? 45 orang. Terus berapa orang yang tidak bekerja sebagai peternak? Yang sebagai peternak itu kan hanya 15 orang. Berarti yang tidak bekerja sebagai peternak ada ya 19 ditambah 6 tambah 30 gitu ya. Hasilnya berapa? 55 orang. Kayak gitu ya teman-teman. Gimana? Semoga yang ini lumayan paham ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke gabungan. Nama lainnya union. Gabungan himpunan A dan himpunan B adalah suatu himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Kita baca lagi, gabungan himpunan A dan himpunan B adalah suatu himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Kalau irisan tadi di sini kita pakai dan. Kalau gabungan dia pakai atau. Kalau anggota dari irisan himpunan itu kan harus yang merupakan anggota dari himpunan A sekaligus himpunan B. Nah, kalau gabungan ini dia boleh salah satu aja teman-teman. Jadi misalkan 6, misal ada elemen 6. Nah, kalau gabungan itu 6 elemen 6 ini boleh merupakan anggota himpunan A saja, atau boleh merupakan anggota himpunan B saja, atau boleh keduanya. Kalau irisan, 6 ini harus merupakan anggota himpunan A dan himpunan B, harus dua-duanya ini memuat 6. Itu kalau irisan, gitu ya. Oke. Gabungan dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, simbolnya seperti ini. A gabungan B, ya. Gabungan itu seperti huruf U. Kalau irisan tadi kan A iris B. Kayak gitu kan. Anggota dari himpunan A gabungan B itu adalah X, di mana X anggota A atau X anggota B, ya. Jadi X ini, jadi kakak ulangi lagi, X ini boleh merupakan anggota A saja, atau boleh merupakan anggota B saja, atau boleh keduanya. Kalau A iris B tadi kan X, di mana X anggota A dan X anggota B. Jadi X ini harus merupakan anggota dari kedua himpunan. Kayak gitu ya. Oke, kita langsung bahas aja ke contohnya. Ini diketahui diagram Venn seperti ini, ada himpunan A, ada himpunan B. Yang ditanya A gabungan B. Jadi anggota dari himpunan A gabungan B itu apa? Ya semua anggota yang ada di kedua himpunan itu. Ya, kan tadi kakak udah bilang nih, anggotanya itu boleh merupakan anggota salah satu himpunan atau boleh merupakan anggota kedua himpunan itu. Kayak gitu ya. Oke, jadi A gabungan B kita tulis P, Q, R, S, T. Kayak gitu ya. Oke, kalau irisannya apa? Himpunan kosong ya. Karena A sama B ini dia himpunan yang saling lepas, tidak beririsan gitu ya. Oke, contoh nomor 2. Diketahui diagram Venn seperti ini. Nah, anggota dari himpunan A gabungan B apa? Ya semua elemen yang ada di himpunan A dan himpunan B. Yang ini nggak masuk ya. Karena ini itu ada di luar himpunan A dan himpunan B. Ya, jadi ini nih. Kita baca lagi definisinya. Tadi itu gabungan himpunan A dan himpunan B adalah suatu himpunan yang anggotanya semua anggota S, ya, ini semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Berarti yang ada di lingkaran A saja atau B saja atau keduanya. Kayak gitu ya, yang di luar ini gak dipakai teman-teman, gitu. Jadi kita tulis saja A gabungan B apa? R, S, T, P, Q, dan U. Kayak gitu ya. Nah, peletakan anggota-anggotanya ini terserah, kalian boleh nggak urut ya. Misal kalian ngeletakinnya kayak gini, S, T, R, P, U, Q. Itu juga nggak apa-apa teman-teman, oke? Nah,
Coba kalau A iris B berarti apa anggotanya? P dan Q ya. Kayak gitu ya. Semoga kalian udah ngeh bedanya gabungan dan irisan. Oke, yang nomor 3. Diketahui dua himpunan anggotanya seperti itu, lalu A gabungan B apa? Semua angka yang ada di himpunan A dan himpunan B, ya kan? Berarti 1, 2, 3 ini kan ada 2 nih, ada double. Nah, kita tulis salah satu aja, kita tulis 1 aja. 4 juga ada double, kita tulis 1 aja. 5 juga, terus ada 6, 7, 8, kayak gitu ya. Nah, A iris B berarti apa? Kita cari anggota yang sama, yang ada di kedua himpunan. Ini kan berarti 3, 4, 5. Kayak gitu kan. Nah, kalau kalian gambar di diagram Venn, itu akan jadi seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Gitu ya. Oke, kita contoh nomor 4. Nah, diketahui diagram Venn seperti ini. Berarti A gabungan B-nya apa anggotanya? Semua angka yang ada di himpunan A dan himpunan B ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu. A iris B berarti apa? Berarti elemen yang ada di kedua himpunan sekaligus. Berarti yang ini ya. B itu sendiri ya. Kan himpunan B ini ada di dalamnya himpunan A. Berarti anggota himpunan B ini juga merupakan anggota himpunan A. Kayak gitu. Nah, gini ya, contoh lagi yang ini. A gabungan B apa? Kita tulis semua anggota dari A dan B, ya. 4, ini kan ada 4, 4-nya ada 2 nih, kita tulis 1 aja. 4, 5-nya juga tulis 1, 8 juga ditulis 1 aja. 9, 11, 12. Kalau irisannya, kita cari anggota yang sama, 4, 5, 8 ya. Nah, kalau kalian gambar ke diagram Venn, nanti bentuknya akan seperti yang nomor 4 ini, teman-teman. Jadi nanti elemen B-nya itu 4, 5, 8. Kemudian yang di luar B itu ada 9, 11, 12. Kayak gitu. Oke, contoh lagi nomor 6. Diketahui dua himpunan seperti ini. Berarti A gabungan B-nya apa? Kita tulis semua anggotanya ya. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. A iris B-nya himpunan kosong ya, kan nggak ada anggota yang sama, ya kan? Nah, ini tuh adalah himpunan yang saling asing, ya. Nanti gambarnya kayak gini nih. Ini A, ini B. Nanti himpunan A ada 1, 2, 3, 4 di sini, kemudian anggota himpunan B 7, 8, 9, 10 di sini, kayak gitu ya. Oke. Nah, masih inget nggak ini tuh simbol apa? N dalam kurung A gabungan B. Ini adalah simbol banyaknya anggota dari himpunan A gabungan B. Kayak gitu ya teman-teman. Kan kemarin tuh ada NA gini kan. NA itu adalah banyaknya anggota himpunan A. Nah, kalau NA gabungan B ya banyaknya anggota himpunan A gabungan B. Kayak gitu ya. Banyaknya anggota himpunan A gabungan B ini itu akan sama dengan banyaknya anggota himpunan A ditambah banyaknya anggota himpunan B, kita kurangi dengan banyaknya anggota dari himpunan A iris B. Contohnya yang ini tadi. Misal yang ini dulu deh biar jelas. Yang ini banyaknya anggota himpunan A ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kan? Nah, himpunan B ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Banyaknya anggota A iris B ada berapa? Ada 3 kan? Banyaknya anggota A gabungan B, kalau kita pakai rumus tadi, berarti kan 5 tambah 6 dikurangi 3. Berapa nih? 8. Apakah benar anggotanya ada 8? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar ya? Kayak gitu teman-teman. Nah, kenapa kok ini bisa dikurangi? Karena kan A gabungan B kan semua ini toh, semua angka ini. Nah, ada angka-angka yang double, teman-teman. Yang double itu yang di sini. Makanya banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B dikurangi double-nya itu ada berapa?
Kayak gitu ya. Oke. Contoh lagi yang ini. Ini banyaknya anggota A ada berapa? Ada semua angka yang di lingkaran A ya, ada berapa berarti? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Banyaknya anggota B ada 3 ya. Banyaknya anggota dari himpunan A iris B ada 3. Berarti banyaknya anggota dari himpunan A gabungan B yaitu 5 tambah 3 kurangi 3. 8 kurangi 3, 5. Ada 5 ya, benar kan? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ada 5 anggota. Kayak gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi ke sini. Tadi kan ini banyaknya anggota dari gabungan 2 himpunan, ya kan? Kalau banyaknya anggota dari gabungan 3 himpunan gimana? Kayak gini teman-teman. NA ditambah NB dikurangi N A iris B dikurangi lagi N A iris C dikurangi lagi N B iris C ditambah N irisan semua himpunan. Kayak gitu teman-teman. Kalau kalian nggak percaya, coba kalian buat soal sendiri yang bentuk diagram Venn-nya kayak gini deh, biar kelihatan. Daerah himpunan A iris B iris C itu yang mana? Yang ini ya, yang merupakan perpotongan dari semua himpunan, kan yang ini. Nah, kita lanjut ke komplement. Komplement dari sebuah himpunan itu apa? Ini ya definisinya. Jadi komplement himpunan A adalah suatu himpunan yang semua anggotanya merupakan anggota himpunan S dan yang bukan anggota himpunan A. Jadi anggota dari komplement himpunan A itu merupakan anggota yang semua anggotanya merupakan himpunan S dan yang bukan anggota A. Simbol dari komplement himpunan A itu A pangkat C. Ya, C itu dari komplement. Kayak gitu. Anggotanya yaitu X, di mana X-nya merupakan anggota himpunan S, X anggota S, tapi X-nya bukan anggota A, X bukan anggota A. Kayak gitu ya. Contoh. Diketahui diagram Venn seperti ini, himpunan A ini adalah 1, 2, 3 anggotanya, kemudian di luar A ada 4, 5, 6, 7. Nah, A komplementnya itu yang mana? Nah, A komplement kan ini ya, X anggota S, berarti semua anggota ini, tapi X-nya bukan anggota A, berarti yang bukan ada di himpunan A. Berarti yang ini ya, 4, 5, 6, 7. Kayak gitu. Oke, terus ada juga sifat-sifat komplement dari himpunan. Jadi A gabungan B terus kita komplementkan itu akan sama dengan A komplement iris B komplement. Kemudian ada A iris B kita komplementkan itu akan sama dengan A komplement gabungan B komplement. Jika A komplement adalah komplement himpunan A, maka A komplement kita komplementkan lagi akan sama dengan A. Kayak gitu. Oke, kita contoh aja. Untuk sifat-sifat ini kita lanjut ke contoh aja. Tidak usah dibuktikan ya sifat-sifatnya. Nah, ini. Diketahui diagram Venn seperti ini. Kita cari dulu A gabungan B. Kita diminta untuk mencari A gabungan B. Berarti apa? A gabungan B berarti semua angka yang ada di himpunan A dan himpunan B. Ya, berarti yang ada di lingkaran ini, teman-teman. Yang ini nggak ikut, gitu ya. Oke, A gabungan B berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, A gabungan B komplement berarti yang mana? Ya, yang selain angka ini. Ada 8, 9, 10. 8, 9, 10 gitu ya. Yang selain di lingkaran ini, di lingkaran A sama B, tapi masih di dalamnya S. Itu adalah A gabungan B komplement gitu ya. Terus kalau A komplement berarti yang di luar lingkaran A, tapi masih di dalam himpunan S. Gitu ya, berarti ini nih 3, 4, 5 dan 8, 9, 10.
Kemudian kalau B komplement, ya kebalikannya dari A komplement ya. Kita cari anggota yang ada di luar himpunan B, tapi masih di dalam S. Berarti ini kan 8, 9, 10, dan 6, 7. Gitu toh. Nah, A komplement iris dengan B komplement apa? Tadi kita udah nyari A komplement, kita udah nyari B komplement, kemudian kita cari irisannya. Kalau irisan kan kita cari angka yang sama toh. Berarti ada ini kan 8, 9, 10 sama toh. Berarti irisannya adalah 8, 9, 10. Sama kan dengan A gabungan B komplement yang tadi sifat tadi. Tuh teman-teman. Oke, kita contoh lagi. A iris B. Kalau A iris B berarti yang mana? Yang ini ya. Yang ada di kedua himpunan. Oke, 1, 2. Nah, A iris B komplement. Berarti yang selain ini teman-teman ya, selain 1, 2 ini, berarti ada ini, dan ini. Ya, kita tulis dulu. Lah, A komplement gabung B komplement. Tadi A komplement ini, B komplement ini. Kalau kita gabungkan, berarti hasilnya 3, 4, 5. Terus ada 8-nya sama, 9-nya sama, 10, dan 6, 7. Apakah A iris B komplement dengan A komplement gabung B komplement itu sama? Sama ya, walaupun letaknya ini berbeda-beda, tapi dia tetap sama karena anggotanya itu sama. Kalau kalian masih ingat, itu ada di bidang kesamaan dua himpunan. Oke, contoh lagi. Himpunan A itu tadi yang mana? Yo, himpunan A. Yang ini ya, yang ada di dalam lingkaran A. Ada 1, 2, 6, 7. Oke. Nah, A komplementnya yang mana? Berarti yang selain di lingkaran A, ya kan? Ada 8, 9, 10, 3, 4, 5. Gitu. Oke, kita tulis lagi. Nah, kemudian A komplement kita komplementkan lagi. Kita coba lihat lagi diagram Venn-nya. A komplement itu kan tadi yang ini ya, 8, 9, 10 sama 3, 4, 5. Lah kemudian kita komplementkan lagi. Ya berarti yang angka selain ini ya. Berarti berapa ya? 1, 2, 6, dan 7. Yang himpunan A. Nah berarti A komplement kita komplementkan lagi itu akan sama dengan himpunan A itu sendiri. Ya teman-teman, nih sama. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke selisih ya, atau difference. Selisih himpunan B terhadap himpunan A adalah himpunan semua anggota A yang bukan anggota B. Ulangi lagi. Selisih himpunan B terhadap himpunan A adalah himpunan semua anggota A yang bukan anggota B. Nah, selisih himpunan B terhadap himpunan A itu simbolnya seperti ini. A kita kurangkan dengan B. Jangan kebalik ya, jangan kebalik karena nanti artinya beda. Ya, kita tulis A-nya dulu, baru kita kurangi dan himpunan B. Anggotanya yaitu apa? Semua anggota A yang bukan anggota B. Berarti anggotanya adalah X dengan syarat X-nya itu adalah anggota A dan X-nya bukan anggota B. Kayak gitu ya. Oke, nah selisih himpunan B terhadap himpunan A itu akan sama saja dengan A iris B komplement teman-teman. Oke, nanti kita akan coba lihat di contohnya ya. Terus ada juga sifat-sifat selisih himpunan. Untuk sembarang himpunan A dan B berlaku jika A iris B itu himpunan kosong, maka selisih himpunan B terhadap himpunan A itu adalah A sendiri, dan selisih himpunan A terhadap himpunan B itu adalah B itu sendiri. Kemudian ada juga jika A subset B, maka A dikurangi B atau selisih himpunan B terhadap himpunan A adalah himpunan kosong. Ini nanti kita akan coba lihat di contoh ya. Ini kita lihat contoh, lihat contoh, lihat contoh. Nggak usah dibuktikan dulu, untuk kayaknya SMP nggak usah dibuktikan gitu ya. Nah, oke, contoh. Diketahui diagram Venn seperti ini. Kemudian kita cari selisih himpunan B terhadap himpunan A. Kita baca lagi.
tadi apa anggotanya? A minus B atau selisih himpunan B terhadap himpunan A itu sama dengan X, di mana X-nya anggota A dan X bukan anggota B, ya. Berarti X-nya anggota A, berarti yang ini kan yang ada di lingkaran A, yang bukan anggota B. Berarti 1, 2 ini nggak ikut ya, karena 1 dan 2 kan ada di lingkaran B juga nih. Berarti cuma yang ini ya, 3 dan 4. Oke, kita tulis dulu. Kemudian kalau B komplement, berarti B itu kan ini toh, 1, 2, 5, 6. Kalau komplement berarti yang bukan di dalam lingkaran B ini, tapi masih ada di dalam lingkaran S, berarti yang 3 dan 4. Kemudian himpunan A-nya apa? A berarti yang ini ya, yang ada di lingkaran A, 1, 2, 3, 4. Nah, terus A iris B komplement. A-nya ini, B komplementnya ini, kita iriskan. Kita cari anggota yang sama, kan 3, 4 toh. Sama ya. Kayak gitu. Oke, ini untuk contoh yang ini tadi. Oke, terus kita lanjut ke contoh yang ini dan yang ini. Nah, kalau diketahui diagram Venn seperti ini, dia kan saling lepas nih himpunan A dan himpunan B. Berarti irisannya apa? Himpunan kosong ya. Karena kan nggak ada anggota yang sama nih, ya kan? Terus, kalau A minus B apa? A minus B itu berarti anggotanya apa? Anggotanya adalah elemen yang ada di himpunan A, tapi yang tidak ada di himpunan B. Ya berarti 1, 2, 3 kan? Kalau B minus A berarti elemen yang ada di B, tapi tidak ada di himpunan A. Berarti elemen yang ada di B, tapi yang bukan anggota A. Ya berarti 4 dan 5. Ini akan sama dengan himpunan B itu sendiri, yang atas tadi akan sama dengan himpunan A itu sendiri. Ya, itu contoh yang sifat ini tadi. Gitu. Terus contoh yang ketiga. Apakah A subset B? Nah, masih ingat nggak? Ini ada di video part 2. Kita coba cek ya. Himpunan A itu anggotanya apa? 1 dan 2. Kemudian himpunan B 1, 2, 3, 4 kan? Nah, akan kita cek apakah A ini subset B. Kita cek. Cara ngeceknya gimana? Kita ambil satu anggota dulu dari himpunan A ya. Ambil aja yang anggota pertama, berarti 1 kan? 1 itu anggota A. Terus kita cek apakah 1 juga anggota B? 1 anggota B juga ya. Terus kita ambil anggota kedua dari himpunan A. Kan 2 nih. 2 anggota A. Kita cek apakah 2 ini anggotanya B juga? Anggotanya B juga. Nah, karena semua anggota himpunan A merupakan anggota dari himpunan B, berarti A ini subset B. Berarti apakah A subset B? Iya. Gitu ya. Terus kita cari selisihnya. Nah, A minus B, selisih himpunan B terhadap himpunan A. Berarti kita cari anggota yang ada di himpunan A, tapi tidak ada di himpunan B. Ya, nah kita cari anggota himpunan A yang tidak ada di himpunan B. Ya nggak ada ya. Kan 1, 2. Anggota A kan cuma 1 dan 2 nih. 1 dan 2 kan anggotanya B juga, berarti anggota A yang bukan anggota B ya nggak ada. Berarti selisih himpunan B terhadap himpunan A atau A minus B adalah himpunan kosong. Kayak gitu. Ini sifat yang ini ya. Kalau A subset B, maka A minus B sama dengan himpunan kosong. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Diketahui himpunan A seperti ini, himpunan B seperti ini. Lalu A minus B apa? Berarti anggota yang ada di A tapi tidak ada di B. Anggota yang ada di A tapi tidak ada di B. B kan 2, 5, 7 ya kan? Berarti kita 5 dan 7 ini kita coret, kita nggak tulis ya. Berarti berapa nih? 3, 4, dan 6 gitu aja ya. Oke, B minus A berarti anggota yang ada di himpunan B tapi tidak ada di himpunan A. Ini kan yang di himpunan A ada 5 dan 7 nih, berarti 5 dan 7 kita nggak ikut tulis.
Berarti B minus A hasilnya adalah singleton 2. Singleton itu adalah himpunan yang anggotanya itu hanya satu. Ya, itu cuma sebutan lain. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke sifat-sifat operasi himpunan. Itu nanti ada sifat idempoten, ada sifat identitas, ada sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Kita bahas satu-satu dulu. Sifat idempoten itu yang seperti ini teman-teman. Untuk sembarang himpunan A berlaku A gabungan A sama dengan A iris A sama dengan A. Jadi idempoten itu kita mengoperasikan suatu himpunan dengan dirinya sendiri. Kayak gini, A kita gabungkan dengan A itu lagi, nanti hasilnya akan sama dengan A. A iris A sama dengan A juga. Ya, contohnya seperti ini. Diketahui A sama dengan anggotanya 1, 2, 3, 4. Lah ini gabungan ini, berarti gimana? Kan sama aja kayak 1, 2, 3, 4, kita gabung lagi dengan 1, 2, 3, 4, ya kan? Ya berarti sama dengan berapa? Ya 1, 2, 3, 4 itu sendiri. Kayak gitu. Ya kan? Berarti kan kita tulis semua anggota A, kita gabung lagi semua anggota A. Kan double ya, tulis saja salah satu. Kayak gitu. Terus kalau A iris A, ya kita tulis kayak gini deh, kayak gini dulu. Kita iris dengan 1, 2, 3, 4 lagi. Berarti himpunan ini kita iris himpunan ini. Kan sama nih anggotanya. Ya berarti hasilnya juga ini 1, 2, 3, 4. Kayak gitu ya. Berarti gabungan suatu himpunan dengan himpunan itu sendiri, hasilnya adalah himpunan itu sendiri. Sama juga, sama halnya dengan irisan. Kayak gitu ya. Oke, yang kedua, sifat identitas. Untuk sembarang himpunan A berlaku A gabungan himpunan kosong akan sama dengan A. A iris himpunan kosong akan sama dengan himpunan kosong. Contoh, diketahui himpunan A seperti ini, himpunan B itu adalah himpunan kosong simbol lainnya itu ini, berarti A gabungan B kan berarti 1, 2, 3, 4, kita gabung dengan himpunan kosong. Hasilnya berapa? Ya 1, 2, 3, 4 ya. Terus A iris B 1, 2, 3, 4 kita iriskan dengan himpunan kosong. Hasilnya ya himpunan kosong. Karena kan ini nggak ada yang sama nih anggotanya. Kalau nggak ada yang sama kan berarti A iris B nggak ada anggota kan. Ya berarti himpunan kosong. Kayak gitu ya. Kita lanjut ke sifat komutatif. Nih, untuk sembarang himpunan A dan B berlaku A gabungan B itu sama dengan B gabungan A ya, komutatif, pertukaran. A iris B juga gitu, berlaku pertukaran. Tapi kalau selisih itu nggak berlaku ya teman-teman. Jadi berlakunya itu hanya untuk gabungan dan irisan. Contohnya ini, A ini, B-nya ini. A gabungan B apa? Ya semua anggota A dan B ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. B gabungan A, ya semua anggota B dan A. Sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus A iris B, kita cari anggota yang sama di himpunan A dan himpunan B. Berarti berapa? 3 kan? Dan 4, 3 dan 4. 3, 4. B iris A, kita juga cari anggota yang sama di kedua himpunan, 3 dan 4 ya. Nah, hasilnya kan sama nih. Itulah sifat komutatif. Gitu ya. Oke. Terus sifat asosiatif. Untuk sembarang himpunan PQR berlaku P gabungan Q. Kita kerjakan P gabungan Q dulu, lalu kita gabungkan dengan R akan sama dengan P gabungan kita kerjakan yang Q gabungan R dulu. Irisan pun sama ya. Asosiatif itu kan pengelompokan ya. Yang ini kita kerjakan ini dulu, P gabungan Q. Yang ini kita kerjakan Q gabungan R dulu. Nanti hasilnya akan sama. Contoh aja deh. Misal A-nya P ya. Misal P itu 1, 2, 3. Q-nya 3, 4, 5. R 3, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Nah, coba kita kerjakan ini dulu. P gabungan Q apa? P gabungan Q kan 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Terus P gabungan Q kita gabungkan lagi dengan R. Berarti ini kita gabungkan dengan R. Ya 1, 2, 3, 4, 5, dan 7, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Oke, ini hasilnya ini. Terus kita coba yang ini, himpunan P kan ini. Terus digabungkan dengan Q gabungan R. Q gabungan R. Q gabungan R. Berarti berapa? 3, 4, 5, 7. Iya kan? Terus kita gabungkan lagi dengan P. P kita gabungkan dengan ini. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 7. Akan sama ini teman-teman. Nah, sama halnya untuk irisan. Kalian bisa coba sendiri pakai soal ini yang nggak apa-apa, atau kalian buat soal sendiri juga bisa. Oke, sifat distributif. Untuk sembarang himpunan PQR berlaku ini ya, distributif persebaran. Jadi P gabungan Q iris R itu akan sama dengan P gabungan Q, ya. P gabungan Q kita iriskan dengan P gabungan R ya. Jadi ini tuh kayak gini teman-teman. Kalau distributif kan begini ya, P gabungan Q, terus P gabungan R. Yang ini pun sama, P diiris dengan himpunan Q gabungan R akan sama dengan P iris Q gabungan P iris R. Kan begini nih, ya. P iris Q kita gabungkan dengan P iris R. Kayak gitu. Contoh deh pakai PQR-nya yang ini juga ya. Nah, kita pakai yang bawah aja ya, Q gabungan R. Q gabungan R itu kan tadi ini ya, 3, 4, 5, 7 kita udah cari. 3, 4, 5, 7. P diiris Q gabungan R. Berarti himpunan P diiris dengan himpunan ini. Kita cari anggota yang sama ya. Berarti berapa? 3. Oke, yang ini hasilnya adalah singleton 3. Kita coba cari yang ini. P iris Q berapa? Himpunan P iris Q kita cari yang sama berarti 3 toh. P iris R. P iris R kita cari anggota yang sama di himpunan P dan R berapa? 3 juga. Nah, P iris Q gabungan P iris R. Berarti singleton 3 gabung singleton 3 ya singleton 3. Kayak gitu ya, bukan singleton 3, bukan kayak gini ya teman-teman, bukan kayak gini, tulis aja salah satu gitu teman-teman. Nah, karena materinya udah habis, kakak cukupkan sampai sini, sampai jumpa di video yang lain.